Hey yo, gimana kabarnya? Selamat datang kembali di channel kesayangan mantan pacar tetangga kalian. Di video kali ini gue bakal membahas satu hal yang mengarah ke arah mistis. Tapi tenang, di video ini lu gak bakal merasa takut, jump scare, susah tidur atau apalah itu. Karena gue gak bakal cerita-cerita horor atau ngasih video penampakan. Enggak, gue bakal ngebahas tentang kenapa Kunti pakai daster. Check it out. Lu pernah gak sih bertanya-tanya gitu, kok Kunti pakai daster? Dapatnya dari mana? Terus kok daster? Kenapa nggak yang lain aja gitu? Itulah kenapa gue bikin video ini, untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan seperti itu. Oke, tapi sebelumnya nih, gue sampaikan di awal video bahwa pembahasan di sini itu gue tidak memakai pandangan secara agama. Gue lebih ke cara pandangan masyarakat aja. Kenapa tidak pakai pandangan agama gitu? Karena menurut gue kalau membahas masalah agama, terus yang bahas gue itu masih belum bisa lah. Karena ya agama itu satu hal yang sensitif, dan kalau salah ngomong dikit masalahnya bisa besar gitu. Jadi gue juga udah mencari tahu gitu. Gue nggak sembarangan bikin video ini. Gue udah riset juga. Gue udah cari tahu sana sini tentang sejarah Kunti ini, hingga akhirnya gue mengambil kesimpulan yang sama aja. Yaitu kesimpulannya si Mbak Kunti ini asalnya adalah jelmaan seorang wanita, ya manusia. Nah pertanyaannya, kalau di agama gue, gue bawa agama nggak? Ini cuma dikit. Kalau dari agama gue kan kalau itu kan dikubur. Kalau dari agama lain ada yang dipetiin, ada yang dikremasi, ada yang ya banyak lah gitu. Dan gak ada yang hubungannya sama daster. Nah jadi pertanyaannya, daster ini datang dari mana? Oleh sebab itu gue mengambil data dari sebuah sumber yang menurut gue ya, kalau ada masalah lu boleh serang mereka aja, gak usah serang gue. Yaitu mojok.com. Kreatornya gue lupa kreatornya siapa. Tapi kalau lu mau lihat lengkapnya nanti lu boleh langsung ke websitenya aja. Nanti gue taruh di link, atau mungkin gue tinggal di sini. Ya gimana lah nanti. Jadi langsung aja ke poin pertama. Yang pertama, spekulasi pertama, kenapa Mbak Kunti ini pakai daster? Dikatakan karena itu ada kaitannya sama sejarahnya. Oke, gue bakal cerita sedikit. Nggak lengkap amat sih, ini cerita singkat aja. Jadi katanya Mbak Kunti ini adalah jelmaan wanita yang lagi terus udah gimana ya, gini misalkan ada seorang cewek namanya Jamal. Nah si Jamal ini lagi lagi tingbun. Terus sebelum dia nah kebetulan pas dia nya dia lagi pakai daster. Ya gitu katanya gitu, serius. Tapi kan pertanyaannya, biasanya kan dasternya kan batik atau becorak gitu ya. Jadi pertanyaan, yang polos ini dapat dari mana? Itu sih yang pertama, spekulasi. Kedua, jadi katanya kenapa Mbak Kunti ini pakai daster? Supaya serem. Udah, biar serem. Ya nggak ada yang perlu dijelasin lagi. Kenapa pakai daster ya? Biar serem. Tapi kalau ngomongin serem ini ya, menurut gua lebih serem genderuwo deh daripada yang pakai daster-dasteran. Menurut gua. Spekulasi ketiga. Jadi katanya Mbak Kunti itu pakai daster supaya nggak mirip sama pocong. Hei Mbak Kunti, maksud Anda apa? Memangnya ada apa? Mas Ocong di mata Anda, memangnya kenapa dia sejelek itu sampai Anda gak mau disamakan dengan dia? Ya gimana? Gue kira di dunia manusia aja, rupanya sampai ke dunia kayak gitu ada body shaming juga ternyata gitu ya. Emang kenapa kalau Mas Ocong dia lompat-lompat? Emang kenapa kalau dia gak bisa gerakin tangan? Emang kenapa gitu? Sejelek itu kah? Ya kalau lu gak suka sama dia, jauhin aja. Lu gak usah ya menyindir kayak
lu gak mau disamain gitu. Ini kasus body shaming loh, nggak boleh. Ya sensitif, orang sensitif masalah hal ini ya, tolonglah. Yang terakhir, spekulasi keempat, kenapa Mbak Kuntai itu pakai daster? Terus dia bilang karena Mbak Kuntai gak sanggup beli gaun. Menurut gue ini udah melenceng. Dari keempat ini paling melenceng. Soalnya begini, harfiahnya kan Mbak Kuntai ini kan hantu, nakutin orang dong, gak mungkin stand up comedy. Jadi kalau misalnya Mbak Kuntai ini pakai gaun gitu, ya ketemu orang-orang gak kabur, minta nomor WA. Jadi ya dari sebanyak ini, dari 4 spekulasi ini, yang keempat ini gue udah tolak mentah-mentah, gue gak setuju. Kalau 1, 2, 3 mungkin gue masih bisa pertimbangkan. Oke, itu dia 4 spekulasi dari mojok.com. Kenapa Mbak Kuntai itu pakai daster? Itu dari mojok.com. Kalau dari gue ada. Dan ya mungkin sedikit beda. Kalau menurut gue, kenapa Mbak Kuntai ini pakai daster? Itu karena ada kaitannya sama sejarahnya. Ya, mungkin agak mirip sama nomor 1, cuman ya kan kalau nomor 1 katanya karena kebetulan pakai daster ya. Kalau gue enggak. Menurut gue Mbak Kuntai ini pakai daster itu karena dia kan menggambarkan jelmaan wanita nih. Jadi Mbak Kuntai ini digambarkan seperti menggunakan sesuatu yang identik dengan wanita. Seperti itu salah satunya daster. Dan juga kalau lu tahu rambut panjang kan itu kan biasanya wanita. Itu sih menurut gue kenapa Mbak Kunti ini jadi digambarkan pakai daster kayak gitu. Dan kenapa tidak batik? Gabung ke nomor 2 supaya serem. Ya itu. Tapi kalau sumbernya dapat dari mana gue nggak bisa jawab, karena gue juga nggak tahu itu dia beli di pasar atau pas dikuburin diselipin, atau mungkin dia jahit ulang kain kapannya, gue juga nggak tahu gimana. Ya itu sih pendapat gue. Kalau lu setuju ya bagus, kalau nggak setuju ya bagus juga, gak apa-apa sih. Oke, mungkin itu aja buat video kali ini. Thanks for watching. Jangan lupa makan dan minum. Gue Akser. See ya.